Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus biogeokimia. Biogeokimia berasal dari 3 kata, yaitu biologi, geologi, dan kimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik-anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Dari unsur-unsur kimia yang melewati unsur-unsur organisme dan lingkungannya. Bio merujuk kepada organisme hidup, geo kepada bebatuan, tanah, udara, dan air dari bumi. Sedangkan kimia adalah komposisi kimia dari bumi dan pertukaran unsur-unsur di antara bahan-bahan dari kerak bumi. Fungsi siklus biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Pada siklus biogeokimia dibagi menjadi beberapa siklus. Yang pertama yaitu siklus karbon atau siklus oksigen, kemudian siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus air. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis. Berdasarkan gambar, bisa kita lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran, dari aktivitas manusia, kemudian dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. Karbon dioksida berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan berjenis herbivora. Siklus nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Berdasarkan gambar, bisa kita lihat bahwa sumber nitrogen ada di udara dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, yaitu oksigen yang ada di atmosfer akan diambil oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Selanjutnya yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Bisa kita lihat pada gambar, di sini terlihat bahwa sumber fosfor alami adalah batu, kemudian batuan mengalami pelapukan dan perubahan menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfatnya diserap oleh tanaman, dan tanaman dikonsumsi oleh hewan, sehingga fosfatnya berpindah ke hewan. Dan hasil sekresi zat sisa berupa fosfat, zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah, yang nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut.
Lama-kelamaan, batuannya terangkat menjadi batuan yang ada di bumi yang nantinya akan mengalami pelapukan kembali. Dan yang terakhir yaitu siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus atau siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seolah-olah tidak pernah habis. Bisa kita lihat pada gambar. Di sini terlihat bahwa siklus air dimulai dari lautan. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membentuk awan, kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi, begitu seterusnya. Bisa kita lihat juga pada gambar yang lain. Di sini terlihat air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan lautan yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi. Kemudian uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Kemudian air hujan di daratan masuk ke dalam tanah, membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Kemudian tumbuhan yang ada di darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui proses pembuluh, kemudian melalui transpirasi uap air yang dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Hewan memperoleh air langsung dari air permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakan. Sedangkan manusia menggunakan sekitar 1/4 air di tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Kemudian air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Siklus ini disebut siklus panjang. Sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan evapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi, lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi yang disebut dengan siklus pendek. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai siklus biogeokimia. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.